Jauh sebelum masa piramid, sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi, di wilayah Nusantara terdapat sebuah peradaban yang kelak akan menjadi cikal bakal konsep negara di seluruh dunia. Namun, hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa segala uraian di bawah ini masih perlu dikaji yang lebih dalam lagi. Wilayah Indonesia tidak pernah terkena zaman es dan berada di titik lintasan gunung berapi dan berada di wilayah lintasan matahari atau khatulistiwa, sehingga sangat mungkin untuk mengembangkan peradaban maju dalam kurun 30.000 sampai 12.000 tahun sebelum Masehi. Sebuah tempat yang dahulu bernama Buana Attaan atau Buana Atalan versi Plato. Kata Atalan inilah yang mungkin diyakini sebagai Atlantis. Telah ada sebuah peradaban tinggi yang memiliki ajaran Sundayana. Kata Sun berarti matahari dan Yana berarti ajaran, yang dahulu bersumber dan ditetapkan di tanah Sumatera, tempat di tanah Mandalahyang atau Mandailing di daerah Sumatera Utara yang masyarakatnya disebut sebagai Batakara atau Batakaro. Masyarakat yang berkiblat pada matahari yang diwujudkan dalam konsep Su yang artinya api dan Ra yang artinya matahari, yang ajarannya bernama Surayana. Mereka memiliki gunung suci yaitu Gunung Batara Guru atau Gunung Toba. Ajaran Surayana ini berkembang seiring dengan perubahan geologis Pulau Sumatera akibat letusan Gunung Toba 70.000 tahun sebelum Masehi. Dan ajaran tersebut mulai berkembang lagi di tanah Sunda dengan Gunung Karakatwa atau Gunung Krakatau. Dengan nama Sundayana, Sura berganti dengan Sunda. Oleh karena itu Plato menyebut daerah Gunung Krakatau berada sebagai Sundalan atau paparan Sunda yang terletak di wilayah Buana Atalan. Namun, inti ajaran RA tetap tidak berubah sehingga Plato menyebutnya sebagai orang-orang Sunda, artinya orang-orang pengikut ajaran Sundayana. Dan kata Sundayana ini oleh bangsa barat disebut Sundai, yang mataharinya disebut Sun. Namun kata Sunda memiliki kaitan erat dengan matahari itu sendiri. Sunda atau Sunada atau Su yang berarti sejati, Na yang berarti api, dan Da yang berarti gede, besar, agung, atau dengan kata lain api sejati yang agung, yaitu matahari. Pada masa keemasan Sunda inilah, atau zaman Dirgantara, yaitu sebuah era yang menjadikan api sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian, kala itu 30.000 tahun sampai 12.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sunda telah mampu memanfaatkan api untuk berbagai keperluan hidup dan membangun peradaban yang tinggi. Setelah Gunung Krakatau meletus dan diikuti oleh perubahan iklim yang ekstrim, sehingga berakibat terputusnya Jawa Sumatera, yang menjadi penanda berakhirnya zaman es terakhir. Tenggelamnya paparan Sunda dan menjadikan wilayah Indonesia tertutup oleh lautan. Keadaan tersebut akhirnya membuat peradaban Sunda bergeser ke tempat yang disebut Lembah Yang, dengan gunungnya yang disebut Tangkuban Perahu. Terkadang daerah ini juga disebut Tatar Parayangan, yang berarti tempat leluhur bangsa matahari. Di tanah yang sekarang ini kita kenal sebagai Jawa Barat inilah konsep cikal bakal sistem kenegaraan pertama di muka bumi berawal, dengan konsep Salaka Domas dan Salaka Negara. Era munculnya konsep tentang negara dinamai sebagai zaman Swargantara. Konsep Swargantara inilah yang mengharuskan bahwa sebuah negara haruslah mandiri dan berdaulat sehingga tidak bergantung dengan bangsa asing.
Sistem kenegaraan tersebut berupa sistem keratuan atau keratawan atau keraton, di mana makna ratu tidak sama sekali dengan queen, tetapi setara dengan raja. Pada awal berdirinya keratuan ini dipimpin oleh Sang Hyang Watu Gunung, Ratu Agung Manikmaya, dan diteruskan oleh Maharatu Resi Prabu Sindulayang, dan kelak akan diteruskan oleh dinasti Warman dan Prabu Tarumanegara dan Dahyang Sumbi. Di zaman Swargantara inilah konsep kujang muncul sebagai sebuah simbol api. Ajaran Sundayana ini berkembang ke seluruh dunia di era Prabu Sindulangyang. Oleh orang-orang Jepang, Prabu Sindu dikenal dengan sebutan Shinto, yang cikal bakal ajaran matahari ditetapkan di Sumatera. Sedangkan di Jepang, kata Sumatera menjadi Amaterasu, yang berarti dewa matahari. Ajaran matahari Prabu Sindu juga menyebar hingga ke India, yang saat itu bernama Jambudwipa, dan dikenal dengan nama ajaran Sindu yang kelak menjadi ajaran Hindu di tanah India. Selain itu, ajaran matahari Prabu Sindu juga menyebar di Mesir, yang dikenal dengan nama ajaran Ra, atau matahari dengan dewa yang bernama Dewa Ra, sama dengan dewa matahari. Konsep ajaran matahari Sundayana atau Surayana adalah konsep ajaran budi pekerti dan ketatanegaraan yang kelak menjadi cikal bakal agama-agama kuno dan konsep kerajaan di seluruh peradaban kuno di dunia. Peradaban Sunda berakhir dengan ditetapkannya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa sebagai keratuan terakhir peradaban Sundayana yang dipimpin oleh Maharesi Prabu Tarusbawa. Dengan berakhirnya peradaban Sundayana, maka berakhirlah pula era Swargantara dan beralih ke era Nusantara. Perlu diketahui bahwa era Swargantara disebut sebagai era Banjaranagara atau mulai berkembangnya kerajaan-kerajaan kecil yang kelak akan menjadi kerajaan besar dan melegenda. Berakhirnya era Swargantara dan memasuki era Nusantara. Nusantara yang berarti wilayah kehidupan manusia cahaya. Setelah kedatangan bangsa barat ke wilayah Nusantara dan membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Nusantara, terutama sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang mendapat pengaruh paham modernisme barat, era kedatangan bangsa Eropa menjadi penanda akhir era Nusantara dan dimulailah era Indonesia.